masyarakat sekarang udah pada bicara hukum gitu. Kalau misalnya dulu nih, contoh misal ditilang polisi, nggak berani dulu ngomong apa salah saya, dari mana pasal apa pasal nggak ada. Sekarang saya salah di mana Pak? Kena pasal dasar pasal mana gitu. Berapa persen sih dari jumlah pemilih baik golongan tua, muda, menengah dan segala macamnya itu yang mengikuti debat pilpres mulai dari yang pertama sampai yang terakhir? Kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang jawabannya tuh nggak masuk akal. Kok gemoynya yang dilihat, visi misinya loh gitu. Iya. Anak-anak muda zaman sekarang itu benar tadi yang kata saudara Bukhari, viral TikTok misalnya, FYP di tempat dia sampai 3 hari 3 malam ya kan. Iya. Tiba-tiba itu yang dipilihnya. Jadi kan sebenarnya kan dia nggak punya arah jadinya. Ombak-ombak opini, share your opinion. Oke, apa kabar semuanya? Sehat, brother. Sehat selalu ya kan. Ini aku kenalin dulu ya, mungkin banyak yang nggak tahu ya kan penonton kan. Ini namanya Daniel Manulang. Iya. Yang ini Emmanuel Sembiring nih. Ini orang di luar, kawan aku dari 2014. Sekarang 2024, 10 tahun masih berkawan ya kan? Sebetulnya masih berkawan. Sama ya. Sampai depannya lagi. Jadi kalian ini kan ya kalau secara individu atau personal aku udah tahu kan lah kalian kayak mana kan gitu. Mungkin bisa kasih tahu nggak gambaran menurut kalian hukum di Indonesia ini apakah sudah pas atau memang harus ada yang perlu diperbaiki lagi atau mungkin ada kekurangan atau mungkin ada penambahan gitu atau ada yang bisa ngasih ini nggak? Kalau dibilang apakah sudah pas, pasti belum. Faktanya seperti itu. Cuman apakah kita sedang berproses untuk mendekati kesempurnaannya? Ya, saya pikir sekarang sedang berjalan untuk itu. Gitu. Hanya ya mungkin perlu sedikit racikan-racikan lah supaya hukum itu bisa baik gitu. Baik dari dalam praktek maupun di dalam teorinya. Oke. Saya pikir gitu. Jadi racikan-racikan ini ya. Kalau misalnya masakan itu kayak kurang garam lah ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi setuju nggak statement dengan gini? Kan masyarakat itu sekarang kan selalu ngomongnya kayak apa hukum Indonesia ini kayak tumpul ke atas tajam ke bawah. Benar. Ya kan? Setuju nggak sama statement itu? Kalau dibilang setuju, kurang setuju ya sebenarnya. Karena faktanya dan harusnya hukum itu kan netral. Hanya cara pandang kita yang memandang mungkin ke atas tumpul, ke bawah tajam. Apalagi sekarang ini kan zaman era digitalisasi yang ada perkara viral. Kemudian dianggap bahwa itulah bukti otentik kalau hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Padahal banyak kan kasus-kasus atau case-case yang sebenarnya nggak viral tapi terselesaikan juga gitu. Sebenarnya nggak viral. Nggak viral tapi terselesaikan. Tapi viralkan baru selesai. Bukan. Oh, bukan. Artinya yang viral itu yang menjadi sorotan publik itu kan hanya berapa persen dari berapa banyak jumlah kasus. Nah jadi yang nggak viral itu apakah tidak terselesaikan? Kan tidak juga. Banyak juga yang terselesaikan. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Betul. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya sepakat dari segi praktek kurang sepakat. Gitu. Artinya selama ini saya berpandangan hukum itu sudah cukup mengakomodir semua kepentingan lah untuk saat ini. Untuk saat ini ya kan. Gila. Karena gini ya, kalau bicara soal hukum ini kan tidak terlepas dari norma, ya kan, tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Indonesia, ya kan, culture juga. Jadi sebenarnya apa ya? Kita, ya aku anak hukum kan, aku anak hukum nih, aku juga merasakan posisi bahwa dulu ketika masuk kuliah aku pengen, kalau bisa aku nih jadi garda terdepan yang untuk membela kepentingan orang-orang ibarat kata yang tidak mampu lah, kan gitu kan. Tapi semakin aku menuju ke proses itu, aku merasa kayak kok banyak kali hambatannya, kok banyak kali ininya ya, apa namanya,
penghalang gitu. Kalau menurut Pak El gimana? Ya, kalau dilihat banyak penghalang, ya namanya niat baik itu kan tidak selalu mudah. Tuh. Jadi memang pasti ada tantangan-tantangannya. Ya saya kayak yang aku bilang tadi, kalau kita mau nolong orang dalam tadi Bapak bilang orang susah mau kita tolong, ya nggak masalah kita tolong. Hanya mungkin hambatan-hambatannya kan secara finansial dia nggak bisa. Kemudian ya akan jadi hambatan dong sama kita. Gimana kita mau nolong dia kalau kita pun sebenarnya nolong dia juga finansial kita juga kurang. Jadi artinya untuk akomodasi dia juga kan kita harus bantu dia juga gitu. Jadi pasti ada hambatan-hambatannya, belum lagi mungkin hambatan-hambatan ketika di dalam kasusnya itu kita melawan orang-orang yang mungkin besar, punya kemampuan dalam arti finansial maupun dia mungkin ada jabatan. Tentu kan agak sulit juga sebenarnya. Kita kan nggak harus secara kita nggak bisa pungkiri kalau masih banyak juga yang menggunakan jabatan-jabatannya juga untuk istilahnya kepentingan dia. Nah, sedangkan kita kan untuk membela hak dari orang susah kan agak sulit juga kita sebenarnya untuk melawan itu. Itu sebenarnya hambatan. Tapi apakah itu bentuk ketidaknetralan hukum? Saya pikir tidak. Tidak ya. Hanya proses dan perjuangannya saja bagaimana. Kalau hukum itu netral. Hukum itu netral tuh berarti dari kasus yang Bapak bilang tadi tuh, dari segi finansial, dari segi kekuasaan dari para mungkin pejabat dari pemegang kasus atau pengacara pemegang kasus gitu. Atau ada oknum nakal gitu. Kalau oknum-oknum pasti ada lah, pasti ada. Itu dalam prakteknya pasti ada, mau baik itu dari advokat, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari lembaga peradilan, Mahkamah Agung misalnya, pasti ada saja. Itu kan kembali lagi bagaimana kita menyelesaikannya dan mengembalikannya ke bagaimana seharusnya. Bagaimana hukum seharusnya, itu tinggal kita lagi. Artinya kembali ke integritas kita masing-masing. Tapi proses mengembalikannya itu yang betul perlu tantangan kan. Nah, itu tadi yang Bapak bilang, tantangan kita itu di situ. Kok kayaknya agak sulit ya di situ mengembalikannya gitu. Tapi bukan berarti hukum itu pukul ke atas, tajam ke bawah, bukan. Gitu. Jadi itu ada stigma masyarakat yang berkembang aja. Iya, pandangan-pandangan mereka lah gitu. Ya kita bisa memaklumi itulah karena kan mereka juga kan nggak melihat juga banyak kasus-kasus. Yang mereka lihat kan kasus-kasus yang viral, yang kemudian setelah viral baru dapat atensi. Banyak kasus-kasusnya juga yang nggak viral, nggak dapat atensi. Saya sudah sekian tahun kasus saya. Cuman kan masing-masing kasus itu kan punya karakteristik yang berbeda. Tingkat kesulitannya kan masing-masing berbeda-beda. Nah, selama menangani menjadi berpraktek, ada nggak kira-kira? Ya nggak usah dibilang lah nama, nggak usah sebut nama. Ada nggak kasus yang sulit sampai harus ke bentur? Atau ada nggak kasusnya ya nih biasalah sebagai advokat? Ada nggak kira-kira? Pasti ada kasus-kasus yang kami juga sering menangani sampai sekitar 2 tahun belum juga selesai. 2 tahun belum selesai? Belum juga selesai. Ada. Kalau kasus-kasus seperti itu pasti ada. Cuman kan kita yang berpraktek, kita kan memahami juga di mana tingkat kesulitannya. Misal pelakunya nggak kelihatan. Misalnya contoh dalam kasus-kasus ITE, nah kita kan baru atau penipuan-penipuan yang dia terakomodir, itu kan butuh waktu, butuh proses untuk mendapatkannya. Kan nggak bisa langsung main tangkap-tangkap aja. Kalau kita main tangkap-tangkap aja juga kita takutnya salah tangkap, ada hak asasi manusia orang yang dilanggar. Benar. Artinya proses itu pasti ada juga. Ada juga kok yang prosesnya bisa singkat gitu. Jadi secara hukumnya, mekanismenya tetap adanya untuk menyelesaikan itu. Hanya kalau mau cepat belum tentu bisa, karena ada kesulitan-kesulitan lainnya. Tapi kalau memang nggak bisa dikerjakan, ya
hukum juga hukum juga ada mengakomodir itu, bisa dihentikan kalau misalnya bukan tindak pidana dan lain sebagainya. Masyarakat sekarang udah pada bicara hukum gitu. Kalau Iya. misalnya dulu nih, contoh misal ditilang polisi, nggak berani dulu ngomong apa salah saya, dari mana pasal apa nggak ada. Sekarang saya salah di mana Pak, kena pasal dasar pasal mana gitu. Sekarang udah berani. Masyarakat udah mulai melek hukum sekarang. Melek hukum ya. Iya. Keren tuh bahasanya, Dan- melek hukum. Iya, masyarakat udah mulai belajar tentang bagaimana dasar hukum di Indonesia ini bagaimana gitu. Dan kalau ketika saya kena kasus, saya harus apa gitu. Pertama-tama langkah yang saya akan ambil itu apa gitu. Dan inilah ilmu yang baru yang kita dapat dari sini gitu. Iya. Artinya sudah mulai hukum ini udah menjadi atensi sama masyarakat juga ya. Betul. Dari masyarakat juga ada keingintahuan lebih Benar, terkait dengan benar, hukum, bagaimana seharusnya ya. Bagus sih saya pikir kalau untuk yang itu kan. Itu kan hal-hal positif ya kan. Betul. Semua orang kan perlu hukum. Benar. Jadi oke, tuh Daniel Daniel kan aku tahu dari dulu ini petarung ini. Iya kan, petarung, pokoknya apapun istilahnya maju, panglima tempur lah bahasa film ya, kalau aku kutip dari film. Nah, tapi sekarang aku lihat malah lebih kalem nih. Lebih kalem, lebih apa namanya, lebih slow, lebih susu. Kenapa? Apakah karena udah lewat waktunya, udah enggak gitu, atau sekarang udah melek hukum kayak tadi kan, takut kan mungkin kan gol gitu atau gimana? Atau ada masa-masanya Bang ya. Atau ada masa-masanya gitu. Kalau masalah melek hukum, sebenarnya dari dulu melek hukum. Melek hukum. Cuman mungkin pada saat itu pribadi belum dewasa mungkin ya. Oh. Jadi mungkin melek tapi tutup mata aja lah gitu mungkin. Itu ya. Tapi kalau sekarang udah berubah lah. Udah melek dan Iya. lebih dewasa. Hijrah mungkin bahasa lebih tepat. Oh, hijrah. Masya Hijrah Allah, lagi. Masya Allah. Keren ya. Jadi lebih kalem sekarang ya kan? Semoga sampai seterusnya. Seterusnya. Iya. Ya memang dulu aku tahu kali deh ini. Panglima tempur apa nih maksudnya Bang? Oh, ini panglima tempur dalam hal positif, Iya, positif. benar. Jadi gini, kami dulu tuh kuliah, ya biasalah kuliah kan macam-macam kawan kan banyak dari background organisasi tuh di Fakultas Hukum itu. Jadi semua kan punya kepentingan, ya sama sampai hari ini pun juga semua orang punya kepentingan. Iya. Ketika itu kami memang di satu posisi yang sama. Jadi kalau ingat Pilpres 2019 itu panas, Oh, panasnya mirip kayak gitulah. Nah, jadi sebenarnya Pilpres 2019 itu jauh sebelum itu kami udah buat duluan gesekan itu. Nah, berarti antara ada dua kubu itu. Lebih lebih pada saat itu ya. lebih pada saat itu. Tapi sekarang semua kawan. Berkawan. Baik. Karena kalau aku nggak salah juga salah satu orangnya ada yang di samping saya juga. Betul. Inisialnya kita sebut ya. Iya, boleh. Inisialnya L ya kan. Kita samarkan lah namanya. Aduh. Tapi Kan pada sekarang saat itu. iya kan dulu. Sekarang kan enggak. Udah bersatu sekarang di Bukan ini semua nih dari dulu tetap sama. Ini Sama. juga orangnya. Iya. Aku tadi terantuk kepala aku pula, jadi gak lupa gue nih. Yang mana tuh ya? Udah lama dia. Maka perlu sebut namanya. Itu disensor aja. Oh, disensor. Betul bahaya. Ya kalau nggak disebut namanya. Jangan. Wah ya. Iya karena nah jadi gitu. Dulu ya kalau cerita dulu memang kita nih anak hukum tapi anak fakultas hukum cuman kayaknya lebih banyak karena dulu sempat ada dia bilang gini hukum itu dibuat untuk dilanggar bos katanya. Itu yang beredar di masyarakat sampai sekarang juga. Ya karena dia. Berarti ini pelakunya. Ini yang nyebarkan isunya ini ya. Ini pelakunya bos. Aduh, iya juga ya, karena itu aku masih ingat ya. Karena Iya, dulu dilarang untuk berbuat A, B, C. Dulu kita malah berbuat Anak ya. kita. Iya udah aku ikut di situ Iya, untuk apanya hal pertamanya lah dalam perbuatannya. Iya perbuatannya. Iya. Barulah Iya. yang lain kan. Tapi kalau untuk sekarang sih lebih tepatnya seperti yang disampaikan saudara Immanuel tadi dan juga tadi oleh moderator juga tadi kan memang sekarang ini memang sudah harus melek hukum. Contohnya seperti aku pada masa lalu itulah. Iya. Aku langsung mencontohkan diriku saja kan Iya. sudut pandangnya. Karena kalau misalnya anak-anak muda belum melek hukum dan masih melakukan yang seperti yang dulu pernah saya perlakukan, Iya. kemungkinan besar
hitungan 5 tahun ke depan anak muda ini bakal nggak akan ngerti nih. Contoh kayak yang baru-baru ini nih, yang tahun lalu kan ada dibentuk bukan dibentuk tapi disahkan KUHP baru. Mungkin anak-anak hukum atau anak-anak fakultas hukum dengan mungkin gaya atau cara yang mungkin masih tradisi kita yang dulu, mungkin mereka tuh nggak lebih ke disahkan, mereka tuh nggak akan peduli. Soalnya gitu aja, nggak akan ada kayak untuk mereka membuat bergening ini apa, terus membuat diskusi misalnya ini apa dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama kan menjadi paham gitu loh. Karena memang benar sampai sekarang ini banyak masyarakat yang sudah memulai untuk melek. Namun mungkin kurang hanya kurang untuk metode materinya ya. Jadi mereka kurang paham gitu. Tapi untuk meleknya sudah lah. Meleknya sudah. Iya, maksudnya Penasaran udah ada. penasarannya gitu. sudah ada, atensi sudah ada seperti yang disampaikan Saudara Immanuel tadi. Aku dulu sama orang-orang teman mereka ini yang betul-betul kayak ya dibilang aktif organisasi. Aktif karena kita dulu kan banyak multi organisasi kita Dan dulu. mulai dari semester 1. Dia ada satu. Teringatnya bendera orang bapak dua beda kan? Tapi kalau sekarang, dulu pun walaupun beda tetap satu juga ya kan? Satu. Iya, betul. Jumpa juga di sini ya kan? Dari dulu udah Dari jumpa. dulu sebenarnya iya. Dan kami jumpa di lapangan bukan perang, malah saling bantu. Iya, saling bantu di perkuliahan. Di perkuliahan, di luar juga Iya. saling bantu, saling bokong kami, saling berkoalisi. Jadi kalau bahasa anak TikTok kan bilang kan abang merah atau biru katanya kan. Ya kami berdua memang dari merah sama biru. Iya. Ya kan? Ya kan? Betul kan? Pasti. Iya. Oke. Ini Bapak tadi dosen nggak? Asisten dosen. Asisten dosen. Iya. Nah, saya mau tahu sih ini anak muda kan banyak juga yang ambil untuk fakultas hukum dari berbagai universitas yang ada di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia ya. Mereka itu berpikir udah mulai pengen tahu di masa belia mereka di usia remaja ya, di usia SMA ngambil fakultas hukum, terus pengen jadi pengacara seperti Bang Immanuel tadi nih. Iya. Nah, jadi bagaimana selaku pengajar untuk membimbing mereka untuk lebih mengetahui lagi itu dasar-dasar hukum, teori-teori hukum, sampai mereka itu paham tentang undang-undang yang mereka akan pelajari nantinya di lapangan atau mereka gunakan di lapangan. Oke, yang pasti untuk menjawab itu, yang pertama kali saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim. Dikarenakan sekarang kurikulum ini namanya Kampus Merdeka, itu yang setahu saya juga, terutama di Provinsi Sumatera Utara itu sudah sangat-sangat berlaku. Yang dimana dia tuh hanya 20% kami selaku tenaga pengajar itu memberikan materi kuliah, gitu kan, pengajaran sama mereka di kelas. Sisanya 80% lagi itulah di lapangan. Terapannya dia langsung. Contoh misalnya kita ngajarkan 378 penipuan, KUHP pidana gitu kan, penipuan. Nanti kita bakal ke lapangan nih. Jadi penipunya. Kita menjumpai penipunya. Kita menjumpai penipunya. Menjumpai penipu. Menjumpai Bukan jadi penipunya. Iya kan? Terapan. Teraplikasi tadi ya. Iya. Iya. Mungkin juga dengan contoh kasus misalnya dan lain sebagainya yang bisa dibawakan menjadi bentuk terapan. Sedikit untuk menjabarkan situ, contohnya seperti kuliah kerja nyata, KKN. yang terjun ke lapangan dan lain sebagainya. Itulah bentuk terapan dari kurikulum itu. Zaman kita nggak ada. Nah, maka tadi kenapa tadi saya mengucapkan terima kasih. Dikarenakan mungkin dulu zaman kita ini mungkin ya, dalam tanda kutip mungkin dulu ada barriernya. Kebanyakan murid itu hanya di kelas. Dan pasti mahasiswa itu kan segan gitu loh untuk kayak izin Pak mau diskusi, mungkin segan. Padahal saudara kebanyakan tenaga pengajar ini senang gitu loh kalau ada mahasiswa yang ingin berangkat diskusi. Cuma rasa segan pasti ada kan. Nah kalau sekarang sebenarnya bagi mereka itu adalah mau nggak mau ya harus bertanya. Ya. Harus meminta mau nggak maunya. Karena gini, kalau kita hanya ngasih mereka misal literasi, literatur lah gitu, buku dan lain sebagainya, pustaka, mereka itu pasti bingung kalau nggak ada patronnya. Ya. Yang memberikan pedomannya nih kan, misalnya ini arah buku ini ke arah sini, nanti kan bisa pahami dengan cara begini, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau untuk menjawab yang tadi itu menurut saya yang paling tepat adalah berterima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim. Karena kurikulumnya itu diperbaharui. Walaupun mungkin pasti ada sisi yang masih kurang ya di masing-masing tenaga pengajar. Tapi kalau saya pribadi dengan sistem yang seperti itu sudah lebih gampang untuk mengajar di kelas dan di luar. Permudah lah ya. Dipermudah. Karena mau nggak mau mahasiswa itu ketika misalnya gini, semalam pertemuan membahas misalnya tindak pidana korupsi. Mau nggak mau di minggu depannya itu mereka itu harus punya bahan yang lain dari tipikor itu. Karena itulah si 80% yang tadi.
Kalau enggak nanti mereka tuh bakal bingung. Karena di minggu depannya kita bakal ngasih materi yang lebih up lagi levelnya. Oh, ada levelingnya. Pasti yang dalam silabus itu dari Dari kurikulum. kurikulum. Kita nggak boleh stagnan di masing-masing topik itu terus. Kita harus ngasih up-nya dia. Jadi si mahasiswa akan terpancing. Mau nggak mau minggu depan untuk masuk sama Pak Daniel harus nyari ini gitu. Ketika mereka nggak bertanya mau nggak mau harus ketika mereka nggak tahu mau nggak mau harus bertanya. Tanya. Kira-kira iya. begitulah. Jadi memang kalau kurikulum sekarang itu lebih langsung ya, 80%-nya Iya. jadi langsung praktik ya. Iya. Jadi 20% itu kayak teori. Kalau dulu kan kayaknya apa ya? Kayaknya Hampir kayak reverse sih kebalikan dari sekarang. Oh, kebalikan ya. Iya, hampir kayak 80% gitu. teori, 20% praktek. Iya. Karena kita sendiri, kami dulu nggak ada KKN. Kita paling klinis dulu ya. Ini Prelim semua ya, prelim semua aja paling kan. semua doang sih paling itu kan, itu pun udah semester atas kan. Iya. Semester atas habis itu langsung skripsi. Iya. Ya. Berarti memang peraturan menteri sekarang memang lebih efektif ya daripada yang kemarin-kemarin gitu ya, karena sejak ada kurikulum merdeka ini ya gitu ya. Oke. Kalau mungkin dari masing-masing pejabat yang dulu, mungkin itu terapan dari beliau dengan cara yang lebih baik pastinya. Cuman per hari ini karena menurut saya pribadi kan, karena saya yang di lapangan, menurut saya ya Lebih efektif. yang lebih efektif yang sekarang ini begitu. Selain tadi KKN juga tadi saya juga lupa menyampaikan ada yang namanya itu magang. Magang. Diperbolehkan. Jadi satu semester itu diperbolehkan masih untuk magang. Nah, tapi kalau dia repot itu urusan dia. Karena kan ada kelas dia lagi dan lain sebagainya. Tapi ya itu saya lihat banyak yang mau mengambil magang ini di Bank Indonesia, di kayak kita anak hukum di kejaksaan, di pengadilan negeri dan lain sebagainya. Mereka banyak begitu. Itu jadi kayak bentuk terapan mereka ketika disiap dari kelas, mereka bawakan terapan kelas itu, ini lapangannya nih. Contohnya satu. Jadi mahasiswa sekarang disiapkan tidak textbook lagi, Iya. ya kan? Jadi mereka, karena jujur aja, karena aku pun ngerasakan juga. Aku ngerasa gini, ketika aku tamat, ilmu yang aku dapat dulu di kampus itu cuma 20% bos. 20% bos, 20-15%. Sisanya 75% ilmu lapangan semua ya. Benar. Iya kan? Ini juga di akuntansi gitu memang. Iya kan? Iya, benar. Iya. Ilmu lapangan semua yang didapat. Apa? Menjilat. Cara relasi ya kan. Ya betul kan? Iya. Ya kan betul, menjilat. Gak ada diajarin dulu di kampus kan? Benar. Cari muka, gak ada diajarin dulu di kampus. Benar. Ada. Oh, ada. Waktu klinis Oh, iya. itu ada dia di tengah itu dia duduknya sebagai pelaku terdakwa. Iya. Embrionya lah itu. Itulah asal muasalnya. Iya. Aku gak sebut nama ya kan? Ini ada sebut nama ya kan? Ya, cari muka. Terus satu lagi ada tuh muka dua, kan gak diajarin di kampus dulu kan? Iya. Ya, ternyata- Diajari. Diajarin di mana? Pandai-pandai lah. Oh, kata-kata pandai-pandai Itu yang diterapkan jadi dua muka. Jadi dua dua muka sama itu ya kan. Jadi yang tiga ini memang nggak ada. Awak cari sendiri kan? Kita cari sendiri kan. Jadi memang, jadi kalau aku lihat sih memang yang sekarang ya mahasiswa yang sekarang itu memang disiapkan itu bukan by textbook sih. Lebih ke ya udah nih ini loh 80%. Kan tadi 80%. Ya udah di lapangan. Nah, tapi sorry kalau boleh potong sedikit. Oh ya enggak. Mengenai yang tadi itu sebenarnya memang ada minusnya. Minusnya itu sebenarnya jelas kembali ke kami, subjek pengajarnya gitu loh. Ketika ada tenaga pengajarnya yang kurang mampu menerapkan dari kurikulum itu, maka seluruh mahasiswa yang bersama dia itu udah kita hitung nggak akan dapat isi dari materi pengajaran misalnya. Bila kata kasarnya dihitung pulang aja lah gitu. Berarti Ya, sekarang kan, tergantung dosennya gitu ya. Iya, untuk membawakan kayak citra pertamanya kayak pengajarnya bahwasanya topiknya misalnya itu begini, pemancing mereka untuk mencari lagi. Kalau misalnya si tenaga pengajar itu nggak bisa memberikan itu secara murni, selesai. Itu mahasiswa nggak akan dapat materi. Nggak jadi barang tuh. Nggak jadi. Hmm. Karena nanti ketika itu si mahasiswa akan mencari sendiri, dia nggak tahu, dia cuma baca dan nggak ngerti ini apa gitu loh. Akhirnya apa sudut pandang aja kan? Iya, Jadi begitu maknanya yang mereka dapatkan. Gitu. Berarti kampus ini juga harus menyeleksi dosen-dosen yang berkualitas Dan lebih aktif lagi. lebih aktif lagi. Itu pastinya. Iya, iya. Maksud saya tadi kan kalau dari kementerian udah bagus. Pelaksanakan di lapangan masing-masing universitas. Iya. Nah, di sini yang harus digodok habis-habisan. Gitu Oke. Jadi kalau misalnya dosen-dosen yang batang ini nggak bisa lagi ya. Dan kita nggak sebut nama, tapi mungkin ya. Kan banyak oknum gitu Iya, dosen. iya. Ada Iya, oknum seperti banyak. itu. Banyak. Jadi nggak sebut nama dong. Iya. Ada. Iya.
Jadi menurut Bapak ini kurikulum Merdeka ini udah sepenuhnya mahasiswa di kampus atau di fakultas Bapak itu mengikuti nggak? Berarti maksudnya mengikuti itu apa ya? Aktif. Penerapan langsungnya aktif ya? Berdampak di situ langsung. Kalau seluruh mahasiswa enggak sih, karena kan terhitung dari angkatan atau stambuk. Waktu angkatan berapa ya? 2020 kalau nggak salah awal dimulai Iya. kurikulum itu. 2020, 2021, 22 sampai seterusnya. Tapi yang di atasnya belum, masih menggunakan kurikulum yang lama dengan cara yang lama lah gitu untuk metode pengajarannya. Tapi untuk yang sekarang sudah pasti semua mahasiswa harus mengikuti. Wajib berarti ya? Wajib. Memang itu dasar untuk pengajaran dan cara mereka juga untuk diajar begitu. Berarti konsep mahasiswa kupu-kupu tadi atau mahasiswa yang apa sih dibilangnya? kurang ya, aktif, kurang aktif ya. di kampus, kurang Itu peduli. Udah apa ya, secara tidak langsung udah langsung aktif ya di kampus Merdeka, di kegiatan Merdeka ini ya? Pastinya dengan cara kurikulum itu pasti itu menjadi sebuah apa ya, galian dari diri mereka untuk bisa lebih aktif lagi. Ini memang sebenarnya kalau bisa aku simpulkan ya, untuk masalah keaktifan ini dia lebih ke apa ya, dia tuh siap ketika nanti dia tamat, dia tuh siap dia ini mau jadi apa gitu loh. Benar. Ketika mahasiswa tamat, dia sudah bergelar sarjana, dia tahu dia ini mau jadi apa. Dengan pemahaman-pemahaman yang dia sudah pahami baik teori ataupun praktik selama dia berkuliah. Benar. Itu sih sebenarnya kalau menurutku kesimpulan dari kurikulum itu gitu. Merdeka ini ya. Iya. Jadi dia tahu dia bakal harus bagaimana ke depannya. Dia punya juga bawaan materi atau pemahaman kuliah dia sebelumnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kembali lagi tadi yang seperti saya bilang tadi, intinya sebenarnya dari cara kurikulum ini yang menurut saya sudah bagus kan, itu kembali lagi sama masing-masing tenaga pengajarnya. Memang bagaimana tenaga pengajar itu bisa membawakan kemurnian dari kurikulum itu loh gitu kepada mereka semua, para mahasiswa ini. Karena banyak itu, aku sedikit membuka lah sharing mengenai kurikulum ini waktu aku coba mengajar gitu kan. Waktu masih ini hangat-hangatnya kasus Pak Ferdi Sambo. Oh iya. Jadi pada saat itu karena topik itu mengenai perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP baru, jadi para mahasiswa ini sebenarnya itu aktif. Cuman yang menurutku adalah keaktifan mereka itu masih 50%. Mereka baca berita, baca literasi gitu kan. Tapi mereka belum terlalu paham. Nah, itu yang mereka tanyakan dengan cara yang kritis. Oke. Itulah harusnya kami tenaga pengajar itu memberikan terapan yang baik lah kepada mereka, supaya tidak menyimpang. Yang pertama dari pemahaman yang aslinya dari teorinya misalnya gitu ya, pemahaman dari isi pasal, pemahaman dari kasusnya beliau bapak itu kan Pak Ferdi Sambo dan lain sebagainya. Intinya supaya si mahasiswa ini nggak lari gitu loh. Karena kan kalau yang zaman saya dulu pribadi enggak, itu dulu murni ya buku Semua ya. buku semuanya, dan mungkin si dosen hanya ngasih PowerPoint dulu gitu kan, ngasih materi kuliah, baru ada buku lagi dan lain sebagainya, diktat, dan kita ya mau nggak mau jadi ke perpustakaan, nah gitu. Jadi kalau ini menurutku dia tuh udah level up, naik kelas. Yang dulu saya alami, sekarang lebih naik lagi gitu loh. Itu kesimpulannya. Tapi ini menarik ini sebenarnya bagi saya nih. Karena masyarakat awam yang nggak tahu hukum nih kan. Dari KUHP lama, KUHP baru, itu perubahan KUHP lama ke KUHP baru itu sebelum terjadi kasus Ferdi Sambo, itu kapan mulainya gitu? Dari mungkin perencanaannya gitu ya. Dari mana dulu nih? Dari sisi pengacara akademisnya? dulu dong. Pasti. Langsung bebas Praktisi, aja, bebas praktisi aja. hukum. Bebas sih. Kemana juga. Sebenarnya kan kalau cerita KUHP, KUHP itu kan produk kolonial, produk dari Belanda waktu itu. Ya kita sama-sama tahu lah, negara kita jajahan Belanda. Jadi itu memang produk mereka yang memang dari segi penerapannya banyak yang sebenarnya sudah tidak sesuai atau sudah ketinggalan zaman atau gimana, memang perlu diperbaharui. Nah, perbaikan itu sebenarnya sudah direncanakan sejak lama sekali. Sebelum kami jadi mahasiswa pun nggak ada perencanaannya. Belum terrealisasi gitu. Tidak terrealisasi, belum terrealisasi. Nah memang sehingga waktu kasus Sambo itu, sebelum kasus Sambo sudah masuk ke dalam perencanaan, bahkan
sebelum kasus Sambo kan sudah banyak itu ribut-ribut mahasiswa menolak KUHP baru gitu kan. Nah yang kemudian secara kebetulan momentumnya memang Sambo sedang berproses perkara, ya di situ juga lah KUHP baru diresmikan, belum diberlakukan. Masih diresmikan aja. Iya, jadi sampai sekarang pun KUHP baru itu sampai per hari ini itu belum berlaku, tapi sudah resmi. Ya sekarang tahapan sosialisasi lah untuk APH kan, aparat penegak hukum, baik di kepolisian, di kejaksaan, di lembaga-lembaga lain yang terkait untuk KUHP baru itu. Tapi apakah itu sudah berlaku? Belum, masih KUHP lama. Gitu. Momentumnya pas waktu itu Verdi Sambo, FS. Kebetulan Verdi Sambo, tapi Verdi Sambo juga kan dia diikutkan putusan hukumannya kan mengikutkan KUHP lama. Betul. Jadi belum ada yang menggunakan dengan KUHP baru sampai sekarang. KUHP baru kan 2023 kan. 23. Diresmikan 2023. Diundangkan. Ya, diundangkan. Dijadikan perencanaan itu 2023. Tapi apakah sudah berlaku belum gitu loh. Ada dia dikasih waktunya untuk kapan mulai diberlakukan gitu. Jadi untuk di tingkat mahasiswa, di tingkat universitas itu KUHP tadi itu udah diajarkan kepada mahasiswa. Maksud saya tuh KUHP yang lama dan baru itu yang mana diajarkan ke mahasiswa gitu, Pak? Oke, jadi kalau untuk KUHP baik yang lama ataupun yang baru, dua-duanya itu disajikan kepada mahasiswa. Kalau lebih tepatnya itu ada nama mata kuliah itu perbandingan hukum pidana. PHP. Ya, jadi dalam mata kuliah itu kita berikan perbandingan kepada mahasiswa. Poin A inilah KUHP lama, poin B inilah KUHP baru gitu kan. Jadi nanti kita kasih poin A ini KUHP lama, poinnya adalah ini dan lain sebagainya kan, isi semua dari KUHP lama. Terus apa yang berbeda dengan di Undang-Undang 1 tahun 2003 KUHP baru tadi gitu loh. Itulah pemahaman kepada mahasiswa untuk saat ini. Nah, dan benar juga kata Saudara Immanuel, itu belum berlaku, hanya sudah disahkan gitu. Jadi seperti yang tadi juga untuk yang kasus Pak Verdi Sambo ya belum, masih mengikuti yang KUHP lama kan, itu yang itu. Jadi yang juga kami sampaikan kepada mahasiswa dengan hal yang sama, belum ada itu keberlakuannya ketika ada tindak pidana. Detik ini pun kalau ada terjadi ya tindak pidana, belum bisa dipakai KUHP baru itu. Tapi ini unsur politik dalam mengubah KUHP itu ada tidak? Maksudnya gimana nih unsur politik dalam hal apa? Unsur kepentingan pejabat yang menjabat pada saat itu? Atau kepentingan sekelompok pengusaha misalnya seperti itu. Karena kan gini, kita bicara undang-undang itu memang produk politik. Iya. Artinya politik dalam arti apa? Yang memang punya kewenangan membentuk undang-undang kan legislatif. Legislatif itu dari Bersama dengan eksekutif. Nah, jadi ya memang itu produk politik, tapi politik yang bagaimana yang dimaksud? Tadi artinya kalau kepentingan kelompok kan maknanya kan berbeda dari politik yang sebenarnya dan seharusnya. Dan untuk politik yang kepentingan kelompok ini kan kayak ada nggak nih pasal-pasal yang dititipkan, kira-kira seperti itu kan? Berarti bisa gitu ya, bisa pasal kita titipkan untuk misalnya dari masyarakat kalangan kecil gitu. Tolonglah harga ini diapakan, tolonglah ini untuk peraturan ini diberlakukan gitu. Itu bisa gitu ya, Pak? Oke, gini. Di dalam pembentukan undang-undang kan ada tahapan. Ada artinya undang-undang kan nggak langsung kita buat aja ini gini, nggak dong. Harus kita sesuaikan dengan masyarakat yang keperluan yang saat ini dan yang akan datang. Iya kan? Berkelanjutan. Iya, jadi misal kita bicara tentang undang-undang kayak KUHP lah kita bilang. Di KUHP contohnya kita bahas KUHP lama ya. Di KUHP lama itu kita bahas misalnya tentang zina. Zina itu terkait dengan salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Artinya misal saya sudah menikah, kemudian saya berzina dengan seseorang, baik dia sudah menikah atau enggak pun saya bisa dipidana. Tapi kalau saya tidak terikat pernikahan, katakan saya sudah cerai atau saya belum menikah, saya masih
ya kayak sekarang anak muda baru dengan pacar saya, kemudian kami berhubungan misalnya kan. Nah, itu tidak bisa dikatakan zina, itu KUHP lama. Tapi konsep KUHP baru itu kan bisa zina. Nah, itu dilihat dari mana? Dari kondisi kultur kebudayaan bangsa kita. Ya, Artinya norma agama kita, budaya kita itu tidak menganggap bahwa zina itu hanya ketika terikat perkawinan, tapi yang tidak terikat perkawinan sekalipun itu juga zina. Nah, kemudian ini kan produk-produk tadi yang digali dari nilai-nilai masyarakat kemudian dinaikkan melalui mekanisme politik, dilahirkanlah undang-undang KUHP yang mengatur itu. Ya, ada kerinduan juga untuk menggali nilai-nilai masyarakat mungkin untuk nanti dibawanya di produk politik, iya. di undang-undangkannya. Semua kan ya kita percayalah mereka berjuang untuk niat baik juga kan. Betul. Semua juga yang tidak kawan-kawan kita, bahkan mungkin orang-orang luar juga yang mau jadi, yang lagi mengikuti ini pilkada ini, mau caleg, DPRD kota, provinsi, RI, maupun juga gubernur, DPD, apalah segala macam yang ya kita pikir itu mereka punya niat baik lah. Betul. Jadi nggak ada yang salah memang dari sebuah niat kan? Nggak ada. Ya, cuman ya kawan kita tahulah gimana kawan kita. Semoga kawan kita jadi, itu aja doa dan harapan kita kan gitu. Amin. Jadi kan dari Daniel ini. Jadi dan menurutmu kaitan erat nggak sih hukum dengan politik ini? Karena kalau tadi El bilang kan ada ada hukum itu bisa bisalah ada yang membuatnya kan orang politik juga. Undang-undang ini kan orang politik kan, yang mana legislatif dibuat bersama-sama dengan eksekutif kan gitu. Menurutmu gimana pandangannya? Pastinya politik itu memang sangat-sangat berkaitan erat dengan hukum. Itu sudah pasti. Dan aku juga secara langsung membenarkan yang diucapkan oleh Saudara Immanuel tadi, karena memang gak bisa hukum itu dibentuk tanpa ada unsur politisnya. Benar. Sementara unsur politik ini atau unsur politis ini juga mengandung unsur sosial. Kesejahteraan sosial, pemerintahan, politik, itu semua tergabung di situ. Nah, bagian dari hukum ini kan tatanan untuk ganjaran, semacam peraturan untuk mengikat kita tidak boleh berbuat A, B, C, dan D untuk kepentingan halayak banyak. Itulah untuk bahasa kasarnya gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak ada definisi dari sosial politik, bagaimana bisa membentuk hukum? Itu jawaban yang berupa pertanyaan. Betul. Itulah dia. Betul. Jadi kepada siapapun misalnya yang berpikiran berbeda misalnya, kalau aku bilang sih nggak bisa. Memang itu berkaitan erat. Terutama pembentukan hukum ini kan ada namanya itu untuk asas keadilan. Asas keadilan ya. Semua hukum pasti berbahasa itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, keadilan tadi yang siapa yang tahu? Maksudnya gini loh, secara harafiahnya kan mohon maaf, yang Maha Kuasa itu kan tidak bisa kita lihat. Betul. Tapi kan ada manusia yang punya posisi yang bisa melihat itu. Misalnya ya legislatif, misalnya seperti itu. Dia yang tahu bagaimana di dapilnya misalnya. Di dapilnya ada permasalahan mengenai ini, dan ini. Oh, bagaimana kok nggak kita buat aja contoh undang-undang untuk mengatur ini? Atau kalau di provinsi, kabupaten, kota, kok nggak kita buat aja perda, peraturan daerah mengenai ini. Misalnya gitu dan lain sebagainya. Kan tujuannya kan demi keadilan. Betul. Untuk niatan baik. Tapi kembali lagi, itu kan dari sisi politis. Untuk membentuk peraturan hukum tadi. Nah itu, jadi dia memang harus sangat-sangat berkaitan. Sangat erat ya. Sangat erat, nggak bisa dipisahkan Nggak bagiku. bisa dipisahkan, betul. Iya. Seperti ibarat kata bagai pinang di belah dua lah ya kan. Iya. Politik dengan hukum ini. Iya. Tapi kan kalau di politik itu kan nggak hanya bahas hukum aja, ada ekonomi, Pastinya. ada keamanan negara, Iya. ada juga hubungan internasional seperti itu kan. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat ya Indonesia ini memang, atau kita lah sebagai warga negara Indonesia ini memang boleh dibilang sebenarnya kalau untuk sekarang ya, kalau aku lihat ini, karena kan aku udah berapa kali ikut mulai dari ikut nyoblos, ikut jadi simpatisan di netizen, di sosmed,
sampai ikut serta di simpatisan asli pun juga udah gitu kan. Aku lihat sekarang polarisasinya tuh begini, masyarakat kita itu lebih sekarang melihat sosok atau menentukan sosok politiknya itu berdasarkan apa yang sedang tren nih di sosial media. Jadi gimana itu menurut kalian itu tentang fenomena itu? Jadi begini, ya benar. Karena dari hasil perhitungan atau rekapitulasi KPU kan jelas. Betul. 56% dari total 100% seluruh masyarakat Indonesia, 56% itu dia pemilih itu generasi milenial, Gen Z, Gen X dan lain sebagainya. Gen X enggak. Milenial dan Gen Z. Berarti 44% itu dia yang golongan tua. It's okay, para senior-senior kita. Iya. It's okay kan? Golongan senior lah. Golongan senior. Tapi per hari ini, saya pribadi ya, ini yang saya miris sebenarnya. Saya pribadi mirisnya begini. Misalnya saya berjumpa dengan anak usia 18 tahun, 11 tahun, 20 tahun, katakan sampai umur usia 25 tahun. Berarti yang di bawah usia kita gitu kan. Ketika kita tanya gini, nanti pilih siapa? Misalnya gitu. Misalnya ada konteks bercanda kan. Terus dia menjawab misalnya pilih si ini gitu misalnya kan. Kita kan biasa tuh kayak zaman kita dulu kuliah, aktivis-aktivis gitu kan. Kita kan biasa tanya, kenapa milih dia? Apa rupanya proyeksi yang sudah dibuat oleh beliau itu sampai terniatlah untuk memilih dia gitu. Oke. Tapi kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang jawabannya tuh nggak masuk akal. Enggak masuk akal. Mohon maaf kalau boleh contoh ya, karena dia menggemaskan. Iya. Oke, as visual, oke, itu memang menggemaskan. Tapi kan kita berbicara 5 tahun ke depan bagaimana bangsa ini. Betul. Itu. Maksudnya bukan saya Iya. kontra terhadap itu, bukan. Iya, tidak. Bukan, tapi maksudnya gini loh. Harusnya anak muda itu dia punya patron dari pikirannya sendiri. Gitu loh. Dia harus punya kebijakan. Aku punya hak pilih nih. Terus aku harus ngapain? Oke, berarti kayak sekarang ini kan ada 3 capres. Dari 3 capres ini berarti aku harus milih nih. Tapi harusnya dia punya satu kebijakan dong. Iya. Punya satu pikiran yang pasti dong. Memilih si A, B, atau C ini dikarenakan apa? Atau yang kedua, kebanyakan juga anak-anak muda zaman sekarang itu benar tadi yang kata saudara Bukhari, viral TikTok misalnya, FYP di tempat dia sampai 3 hari 3 malam ya kan, Iya. tiba-tiba itu yang dipilihnya. Jadi kan sebenarnya kan dia nggak punya arah jadinya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya terlepas nanti siapapun presiden, menurut saya para beliau itu sangat-sangat baik, Punya niatan niat yang bagus, baik. ya punya niatan bagus, strategi yang bagus untuk bangsa ini ke depannya. Tapi harusnya anak-anak muda zaman sekarang juga harus bisa seperti mereka gitu loh. Mempunyai patron dan visi ke depannya gitu. Jangan nanti ketika siapa nanti yang terpilih, anak muda ini, udah terpilih, nggak ada gunanya. Itu sih kalau dari saya pribadi. Dan terima kasih banyak akhirnya bisa saya sampaikan ini. Jadi jangan asal cuman ya udah dia. Iya. Ternyata dia. Iya. Ya udah dia. Terus nanti curhat di sosmed. Ya. Kenapa kalah gitu? Lebih kan? bijak lah maunya, bijak memilih gitu. Bijak memilih ya. Iya. Betul. Kalau untuk El gimana El, pandangan El tentang politik Indonesia sekarang? Apalagi ini kan tahun politik kan. 31 hari lagi. Tinggal 30 hari lagi pas lagi Iya, ya. 30 Pas lagi. ya 30 hari lagi 30 kan lagi. pas. Gimana El? Bagus. Untuk pandangan politik ya pikir ya baik ya. Sekarang baik. Hanya ini bisa dibuka nggak sih? Agak panas telinganya. Sila. Nah, biasanya lebih rileks dia. Iya. Jadi kalau cerita politik menarik ya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatianku khusus untuk tahun ini. Pertama, banyak jargon-jargon kayak bahasa-bahasa bilang masyarakat kita sekarang sudah pintar. Itu satu. Itu menarik itu benar. Sekarang pintarnya gimana sih? Itu jadi pertanyaanku. Seberapa pintar? Dan pintar di bagian apa? Karena fakta yang kulihat di daerahku, ya kan, lihat teman-teman semua. Kalau pintar secara intelektual dalam arti tingkat orang memperoleh pendidikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya kalau itu kita buat jadi tolak ukur kepintaran seseorang. Tapi kalau berpikir kritis seperti yang Bang Daniel tadi,
kulihat masyarakat belum. Ya, masyarakatnya belum terlalu. Kenapa? Gini, kalau pemilihan presiden banyak yang selalu mengkaitkan misalnya dengan kesalahan-kesalahan presiden-presiden atau calon-calon presiden-presiden ini. Ya kita tahu tiga-tiganya track recordnya ini semuanya, ya aku nggak bisa ditutupi kan. Iya. Memang Iya, iya. calonnya 3. Iya. Nah ketiganya ini ya semua milik rekam jejak yang ada juga keburukannya. Betul. Ada juga kebaikannya. Iya, Ya pasti dong, mereka itu manusia juga kan. Iya. Nah, hal-hal seperti itu cenderung dipakai untuk kayak menyerang ini. Contoh, menyerang kandidat dari sini. Wah, kalah dia itu kan maaf misalnya kayak dia kan pembunuh. Nah, lalu di sini bilang itu kan pernah ikut terlibat kasus korupsi. Nah ini kan waktu dia jadi menjabat kan nggak bagus kinerjanya. Tapi nalar kritis yang ku bilang ini, mereka tidak melihat bahwa ada hal baik apa dari calon-calon yang lain yang kemudian cocok nggak untuk membawa misi besar untuk negara ini. Jadi di bagian itu aku melihat bahwa pemahaman kita belum sampai pada level itu. Baru yang kedua, kayak yang dibilang Daniel tadi, dia milih contohnya kayak karena gemoy, karena kayak gayanya milenial, karena gini gitu. Kita ini kan bukan mau cari brand ambassador untuk satu produk gitu loh. Kita ini mencari leader. Nah, wajahnya Indonesia itu gimana gitu. Nah, itu yang agak lain gitu. Nah, mereka semua memang para caleg ataupun ketiga kandidat ini kan menggunakan media sosial. Nah, yang memang kan media sosial sekarang kan anak muda kan di situ semua. Betul. Nah, bagaimana 56% itu tadi ya, 56%. Bagaimana menarik perhatiannya ya mereka buat dengan konten-konten yang baik dan segala macam. Tapi aduh, aku mikirnya kok gemoynya yang dilihat, visi-misinya loh gitu. Iya. Nah, sebenarnya yang mau menjadi pertanyaan, mengukur kecerdasan, berapa persen sih dari jumlah pemilih baik golongan tua, muda, menengah dan segala macamnya itu yang mengikuti debat pilpres mulai dari yang pertama sampai yang terakhir? Berapa persen sih yang mengikuti? Itu sebenarnya kita mau lihat bagaimana karakteristik dari pemilih. Apakah dia peduli atau sebenarnya tidak? Atau yang di situ-situ sebenarnya orang-orang terdekat atau tim CS? Itu aja. Nah itu yang sebenarnya menjadi perlu evaluasi kita bersama gitu. Itu kalau menurutku ya pada fenomena politik yang sekarang ya gitu. Kedepannya mungkin mudah-mudahan lebih baik, pasti dong lebih baik. Pasti. Bagus kalau ada peningkatan antusias pemilih dari kalangan anak muda, bagus. Tapi kembali lagi, meningkatnya antusias pemilih lebih baiknya kalau diikuti dengan meningkatnya nalar kritis dalam melihat segala sesuatu ini, melihat fenomena itu nalar kritisnya meningkat. Aku lebih dorong ke situ sih, bukan kuantitasnya yang paling penting, tapi kualitas dari pemilihnya gitu, supaya kita mendapatkan satu nahkoda yang memang betul-betul bisa kita pegang gitu, yang dia bisa bertanggung jawab gitu. Jadi Indonesia ini kan memang negara besar lah, ya kan, nomor 4 terbesar di Indonesia. Jadi kalau menurut kalian nih, dari ketiga nih, pasti kan ada nih plus minusnya kan. Adalah kelebihan dan kekurangan, baik itu di visi misi, gagasan, ide, dan yang bakal akan dibuat selama 5 tahun ke depan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketiga ini memiliki niat baik lah untuk memajukan Indonesia yang menjadi lebih baik. Menurut kalian ini, kalau kalian sendiri udah ada belum nih pilihan politik kalian ini? Tadi apa? Pilihan. Ya, udah ada pasti, udah ada. Pribadi kan? udah. Pribadi udah ada. Udah ada. Terus Itu sudah ada, dan mungkin kalau yang mengikuti sosial media aku pribadi juga mungkin sudah tahu siapa yang kupilih. Sosial medianya dikunci nggak? Enggak. Oh, enggak. Memang publik sudah setahun. Oh, udah public setahun. Iya. Untuk kampanye. Salah satunya. Salah satunya. Personal branding juga. Oh, personal branding. Iya. Mencalek.
Enggak. Oh, enggak. Oh, Enggak, memang. belum. Belum ya. Mungkin di hari depan lagi. Di periode berikutnya. Mungkin. 5 tahun mungkin. lagi. Mungkin. Oh, mungkin. Tapi kalau pilihan udah ada. Pilihan sudah ada. Iya, sudah ada. Apa yang akhirnya menjatuhkan pilihan ke pilihan itu gitu? Boleh sebut nama? Itu boleh terserah. Inisial, nama, Oke. ciri-ciri boleh terserah, gak ada masalah. Kalau Enjoy pribadi itu Partai-partai bisa. pribadi memilih Bapak Ganjar dan Mahfud MD. Oke. Klopnya pada saat itu ketika Bapak Mahfud MD yang menjadi wakil Oh, pada saat calon itu. wakil presiden pada saat Oke. itu. Oke, oke. Ketika masih Bapak Ganjar yang dikumandangkan, Mm-mm. 80% hati Hati. ke arah beliau. Oke. Tapi ketika Bapak Mahfud MD dikumandangkan menjadi cawapres, klop akhirnya secara pribadi ke beliau berdua. Oke. Untuk 110. Iya, 110% dari 1000. betul. Dari 1000 kawan-kawan yang lain. Oh, oke, Itu 1000 dia. kawan yang lain itu Karena kan maksudnya. teamwork, Tim. beres Iya, sama betul. semua kan, gitu. Kan tim sukses kan tim. Iya, tim. Oke. Karena salah satu poin penting ya, kenapa saya milih mereka, terutama untuk pemberantasan korupsi. Korupsi. Iya. Oke. Karena itu kan janji Bapak Mahfud MD untuk merubah cara-cara seperti biasalah. Itu aku nggak mau sebut bagaimana cara-caranya dan akan dirubah cara-cara itu untuk pemberantasan korupsi. Ini menarik. Tapi dulu banyak pasangan calon atau caleg-caleg Ya. itu selalu punya ambisi untuk memberantas korupsi. Tapi nyatanya itu gagal, bahkan malah mereka sendiri yang jatuh ke dalam jurang yang mereka Oke. buat. Nah, itu kira-kira gimana menurut Bapak? Oke, benar. Permasalahannya begini. Memang ini kan masih opini, namanya visi misi Iya. untuk kegiatan kedepannya selama 5 tahun. Ini kan masih opini jatuhnya, masih hanya pandangan dari mereka selaku calon kan gitu. Tapi kalau saya pribadi menilainya begini, Pak Mahfud MD ini kan mantan ketua MK, Betul. mantan Iya. ketua Mahkamah Konstitusi, Yang sangat disegani. dia, dan Pada dia saat- juga pernah menjadi seorang legislatif, Betul. pernah. Kalau aku nggak salah di Komisi 4 ya kalau nggak salah beliau, kalau nggak salah ya. Nah, dalam arti begini, dari sisi legislatif untuk membentukkan undang-undang dia sudah pernah punya pengalaman. Dari sisi yudikatif ya, yudikatif di Sudah. MK Konstitusi, dia sudah pernah punya pengalaman. Dan ada kutipan beliau ya di acara, mohon maaf itu saya lupa, tapi di salah satu televisi Indonesia pokoknya, dia bilang begini, kalau saya jadi presiden Indonesia, gampang bagi saya untuk memberantas korupsi ini. Masukkan itu kan sudah masuk dalam extraordinary crime ya kan? Iya. Kejahatan luar biasa korupsi itu. Berlaku langsung hukuman mati sama para koruptor-koruptornya. Beres. Bagi dia itu beres. Hmm. Dan saya selaku anak muda tertantang sama statement beliau itu. Wah, ini layak untuk diuji nih. Kekasannya beliau selaku orang hukum itu layak untuk diuji nih. Mengenai salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Begitu. Nah, yang kedua masuklah juga dari Pak Ganjar dari sosialnya, sosial politisnya. Ada yang semacam satu kartu untuk semua kartu-kartu akses se-Indonesia. Yang dari KTP nanti bisa untuk BPJS juga, bisa untuk kartu tani dan lain sebagainya. One card, one system. One card, one system. Hanya Itu untuk dia. mempermudah aja ya. Mempermudah. Itu aja ya. Iya. Jangan kayak sekarang kan, katanya KTP elektronik, tapi masih difotokopi. Agak ribet, iya. agak Masih fotokopi ribet. kan? Iya. Jadi elektroniknya di mana? Dan sekarang kan setauku juga dilarang kan, bentar lagi memfotokopi KTP katanya. Iya. Dikarenakan yang tadi itu, Iya. mungkin ya. Elektronik KTP. Elektronik di mana jadinya? Ya, Ya elektroniknya di KTP-nya di fotokopi itu kan. mungkin. Karena kan media yang untuk memfotokopi kan elektronik. Iya, makanya mungkin. Tapi ini menarik sih. Menariknya ya kita kan punya pandangan pilihan ya. Pilihan-pilihan itu kan ya itu kan hak kita. Iya, Nah, kewajiban kita adalah memilih iya pasti. 14 Februari nanti dan mempertahankan apa yang sudah kita pilih serta mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pilih kan gitu. Jadi kalau dari pandangan El sendiri gimana menurut El tentang Apanya? ada kira-kira pilihan-pilihan ini? Ada. Udah ada pasti ya. Pasti, Udah ada. pasti. Atau pilihan-pilihan caleg mungkin udah ada. Pilihan caleg, caleg kayaknya belum. Belum. Jadi caleg apa golput? Bukan golput, cuman mungkin sebulan waktu inilah untuk dilihat, oh kayaknya dia pilih kami lebih bagus. Pribadi tadi kenapa berani gamblang mengomongkan siapa?
karena aku pribadi masuk dalam TPM, Oh. Tim Pemenangan Muda, Betul. Ganjar Mahfud. Jadi ya dari postingan di tengok manusia juga udah pakai seragamnya ya, Iya. nggak apa-apa Nggak gitu. Kita kan di podcast ini membuka seluas-luasnya. Iya. Karena gini, prinsipnya di ombak-ombak opini ini kan kita berprinsip bahwasannya pilpres kan sementara, bersahabat selamanya. Iya. Kan gitu kan. Hari ini mungkin kita ada perbedaan pendapat tentang pilpres atau tentang caleg, ya kan. Tapi ke depannya kita tetap bersahabat, tetap sama. Apa yang udah kita rajut 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu masa rusak gara-gara satu momentum yang 5 tahun sekali kan gitu kan. Gitu. Jadi ya aku berharap ya terserah, bebas aja. Kayak mungkin KL nggak mau menyebutkan kan, karena dia mungkin Masih ranah pribadi. ranah pribadi itu kan iya, kita nggak bisa ini. Tapi sebenarnya kita padahal udah tahu ya sebenarnya. Jadi kalau Pak Bukori gimana? Karena story-nya aku tahu di sebelah mana. Story-nya aku tahu. Aku dengar yang agak biru-biru. Aku dengar. Oh iya. Biru-biru. Memang dua biru itu, nggak tahu kita yang mana ya. Ya kan biru banyak. Iya. Enggak, biru kan banyak. Ya, makanya aku dengar yang biru-biru dia. Aku dengar kabar-kabar burung. Oh, burung bisa ngomong ya? Iya, kemarin dia udah tembak pula sama pemburu kan hilang. Oh, ya itu biarlah itu menjadi seperti El bilang kan. Pribadi aja ya. Pribadi. Iya. Betul. Sepakat kita. Sepakat deal ya. Deal dulu. Kita dusta di antara kita ya. Tapi yang penting tetap dukung kawan kan. Dukung kawan. Coblos ya. Dukung kawan karena dia punya ya pasti dia punya latar belakang yang baik, dia punya niat yang baik. Dia bukan karena kawan-kawan dia kayak cuman kawan ngopi baru ya udah deh daripada yang enggak ada. Cuman enggak, karena dia pun kita lihatlah sosoknya kan. Iya, sosoknya. Iya. Gimana karakter dia, ada nggak dia komitmennya gitu dong. Oh iya. Kita kan anak muda harus kritis. Iya. Jadi kalau udah jadi, walaupun kawan, kalau nggak cocok, digas. Tegas. Iya, aksi lah. Aksi ya. Artinya kan Dikritik ya. Dikritik. Orang kan perlu kadang-kadang kan hilaf, perlu ditegur. Jangan salah juga dong. Ya kadang-kadang kan aku misalnya dia duduk, amin. Kemudian aku Ya kita kan duduk juga. ya aku sendiri ya. Kemudian aku praktisi, dia bagian legislatif membuat undang-undang, nggak salah dong aku kasih masukan. Betul. Dari sisi praktek, gitu. Ya nggak apa-apa lah, gitu. Kupikir bisa saling melengkapi. Kritik jatuhnya aktivis, jatuhnya nyalek kan bukan. Iya. Tapi itu memang polarisasinya kayak gitu. Iya. Polarisasinya gitu. Itu bukan terbentuk dari sekarang, udah dari zaman-zaman dulu gitu. Aktivis, legislatif. Biasanya. Polanya gitu. Karena Tapi itu gantung itu. kenapa gitu? Legislatif baru apa? Aduh, bahaya ini, bahaya. Apa maksudnya? Sumpah, udah kamu ya. Tapi kan aktivis baru legislatif baru Apa lagi? Eksekutif. gol. Oh, ada. Biasa gitu. Biasa itu. Cuman kali ini kan luar biasa, tidak ada yang kayak gitu. Enggak, terus kan maksudnya gol capaiannya. Capaiannya. Gol KPK. Maksudnya dia kena sama-sama KPK kan? Iya, dia gol Biragari. Bahaya. Cuman Itu oknum. enggak Kawan semua. kita itu. Iya, Kawan iya. kita. kawan kita baru mau caleg, gimana kawan kita ke situ? Iya, maksudnya kita juga jangan mendoakan dia kayak gitu. Enggak banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan Jangan. pemilu ini siapapun yang terpilih nggak ada lagi yang kayak gitu. Amin. Harapan Amin. kita kan gitu. Amin. Untuk Indonesia yang lebih baik gitu Iya. kan. Maka pilihlah saya. Belum ya. Belum. Nanti dong. Belum ada partainya. Boleh masuk enggak? Partai. Karena dia nggak boleh. Karena dia advokat nggak boleh partai kan maksudnya. Boleh. Oh boleh ya boleh. Ya nggak boleh kan kalau menjadi anggota dewan tidak boleh berpraktek. Berpraktek dulu, ya nggak boleh ya. Jadi kalau masuk partai politik boleh. Boleh. Kan bukannya Bapak masuk? Belum. Oh gitu. Oh. Bukan udah ngisi formulir Nggak Pak. ada. Bukan kamu pakai seragam Udah bukan? pakai seragam. Enggak, itu punya kawan. Iya. biar foto aja biar ganteng. Oh jadi ini kurang ganteng. Ya sekarang makin ganteng. Setelah pakai baju banteng. Pakai baju Ganteng. ganteng. Iya, iya. Gitu.
Dia apa ya keselewo. Oh, Leo saya- dia- Tipe-tipe ya. Iya. Jadi jangan cuma cek aja tipe kan. Nggak dengar tadi kan bang? Nanti disensor aja bagian itu ya. Itu. Itu ya. Hanya foto aja. Hanya foto. Ya kawan kan mau, yalah cari pengalaman, sembari juga dalam ilmu gimana nih politik Indonesia. Kalau nggak kan nggak berani kita bicara di sini. Iya betul Kalau juga. belum ada penelitian ecek-eceknya ya kan. Iya. Ya, Kita iya. lihat dan penelitian ecek sampel-sampelnya. Masuk. Tapi dari dulu udah diamati gitu ya. Iya, pengamatan kan nggak harus pakai harus kuliah dulu, nyusun skripsi baru atau tesis baru ada data-datanya. Aku lihat buku ini ciri-cirinya kayak mau mencuri nih, akhirnya juga penelitian. Karena benar yang dibilang Immanuel tadi. Hmm. Karena dia masuk dulu sebentar mengamati dan berjumpa langsung pada saat itu. Iya, berjumpa Kebetulan langsung. ketemu langsung. Ketemu langsung. Jadi klop. Klop. Sempat juga kemarin pikir, oh ini kayaknya bapak ini kalau terpilih kursi menteri ada ini. Kursi. Jadi memang incarannya kursi menteri. Bukan. Kursi menteri kan sudah pasti akan ada. kan nggak mungkin menterinya berdiri. Betul. Kursinya masih ada kan? Kursinya ada. Iya. Cuma siapa orangnya? Ya nggak tahu kita masa menteri berdiri. Rakyatnya aja duduk pakai tikar kok masa menteri berdiri nggak mungkin lah. Iya. Mana sih? Iya. Balik lagi ke kawan tadi kan. Kok kawan? Ada dendam apa sama dia? Iya kayaknya ya. Bukan Karena dendam. dari tadi ya. Kan, maksudnya kan kita kan secara gak langsung kan pengen juga mengenalkan kawan kita. Iya. Dia katanya kan mau ngambil kursi dapil 5 ya. Jangan nanti tangkap polisi bawa orang kursi. Masa kursinya 5 diambil? Enggak. Dapil 5. Oh, dapil lima. Dapil 5. Ya kalau dia nanti kira-kira nggak ada kursi, ya bawa kursi dari rumah. Aku siapin lah kursinya kalau enggak. Kursi gini ya. Kursi gini. Gimana? Kalau kurang nanti di sana kan bisa kita bahas. Oh, bis kita pesen ya. Iya. Aku kursi gaming yang tadi. Boleh juga tuh. Kayaknya nyaman tuh kan. Nyaman. Bisa tidur gini. Janganlah di situ tidurnya. Ini kan forum terhormat. Bukan maksudnya bukan di situ tidurnya, kursinya bisa rebahan gini gitu loh. Ya kan. Aku gak ada dendam loh, serius. Iya, cuma tendensius ya kan. Enggak tahu. Karena berulang-ulang. Karena aku bangga sama temen-temen. Ya kita juga bangga, makanya kita lihat dia bagus, track recordnya bagus, tamat dari universitas yang bagus. Iya. Satu alma mater lagi sama kita kan. Masih muda. Muda, bertanggung jawab sama keluarga, Iya. apalagi. Iya. Nilai bagus itu maksudnya gimana itu? Ya pandanganku bagus dong. Track record dia. Iya, track recordnya gitu. Kalau pandangan berbeda ya Oh enggak berbeda sama kita. kan bagus itu kan, keluarga bagus, semua bagus. Ya. Jadi hanya taruh bagus di keluarga bisa jadi Bukan, caleg. ya gitu. artinya berteman juga baik, Iya. tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong sama kami. Program-programnya ada tanggung jawab, programnya juga bagus kan gitu. Dia Ya tapi kan gini, kalau terkait dengan program-program kerja, kita kan nggak boleh juga terlalu muluk-muluk. Ini kan duduknya di legislatif. Nah, legislatif itu kan ada 3 fungsi, ada fungsi pengawasan, budgeting, legislasi. Iya. Kalau dia mau janji pemberantasan korupsi, macam mana caranya? Ya, Kira-kira bisa. seperti itu. Iya, iya, Maka dia hanya bisa produknya kan dari legislasi. benar. Ya. Tapi kalau dia eksekutif, misalnya kayak capres-capres tadi, bisa Iya. untuk itu. Ada pembagian kewenangan itu, ada pembagian kekuasaan itu harus kita pahami. Itu yang aku bilang tadi, anak muda harus berpikir kritis. Tuh. Itu. Jangan, saya mau memberantas korupsi, tidak ada judi dan narkoba katanya. Dia cuman fungsinya legislasi gitu. Eksekusinya nggak mau gitu. Eksekutifnya Oh, kosong. jatuhnya omong-omong. Iya, jadi ngomong-ngomong. Oke. Kayaknya baru datang tuh ya, Bu. Baru. Maksudnya apa tuh? Datang apa tuh? Aku nggak tahu tadi yang ngomong-ngomong. Enggak kan lagi tren tuh di Twitter. Aku masih bukan Twitter ada hashtag omong-omong gitu. Iya. Aku enggak bilangin siapa-siapa loh. Iya. Serius. Serius enggak bohong. Swear. Lampunya biru ya? Biru. Lampunya biru. Biru. Itu tetapnya biru juga. Iya, Oh iya, biru. biru. Bajunya biru. Aku nggak abu-abu. Oh masih berarti belum tahu nih. Tahu. Belum enggak yang jelas hitam atau putih. Memang sengaja. Oh, nyaru ya. Jadi dia rahasia. Oh. Aku kotak-kotak. Kotak-kotak udah kelihatan. Gampang. Kotak-kotak. Dulu ya. Yang dulu, yang mana nih? Iya kan dulu kan dia sempat pakai itu dulu. Iya, yang Oh, pakai baju merah Sebelum dulu ya? sebelum
Itu Ya, yang maksud- terjadi. itu tuh kayak maksudnya gimana? Cuma ada perbedaan lah. Sekarang ada beda. Oh, ada beda sekarang. Internal. Oh, ada beda. Iya. apa-apa lah. Tapi masih satu jua. Iyalah. Iya lah. Informasi dari pusat seperti itu. Oh, ada informasi dari pusat ini menarik ini informasi. Karena masih sama-sama itu NKRI kan. Iya. Oh Itu satu iya, juanya. betul. Gitu. NKRI kita kan memang Iya. ketiga-tiganya ini semua baik. Baik. Baik kali. Dan punya niatan baik yang untuk memang memajukan Indonesia. Iya. Ketiganya baik, cuman kamu yang jahat. Iya. Aku Iya. bukan teman itu. Teman yang mana? Kamu, teman kamu maksudnya. Tendensius. Iya, atau enggak sebutkan aja namanya. Oh enggak, temen dia yang biasa ngobrol sama apa Iya, kan? jalan. Ingat enggak? Cek yang apa yang itulah. Aku keren ini karena aku orang baik berteman dengan orang-orang baik. Oh, gitu. Jadi semua ya Iya, Daniel iya, baik, iya. Polri baik, Adit. Seni baik, Iya. kawan-kawan yang caleg juga baik. Baik, semua baik memang. Semua baik. Keren. Pokoknya kita memang dari awal mula kita dulu ya, ingat kali kita dulu kan, botak-botak kepala kita ya kan. Masuk pertama kali di Fakultas Hukum kita botak-botak dulu semua. Aku kayak alien mukaku kan, yang kayak tuyul. Ingat gak ya aku dulu Dia masih dia? kurus loh. Masih kurus kan. Akhirnya mulai semester atas pada gondrong-gondrong semua. Apalagi ada kalau kita tuh bocah ya kan. Bocah gondrong kali. Rambutnya tipis, botak, pas udah motor segini kan. Iya. Ya, aku mikir dulu gini waktu aku nongkrong ngopi kan naik tuh ke lantai atas ruang smoking kan. Nah dia tuh ngadepnya ke sana, ngadep ke pokoknya mukanya nggak hadapan ke aku lah gitu kan, Oke. ke belakangin gitu. Nah ini Kebanyakan. Pasti pikiran cewek. iya loh. Karena rambutnya kan lurus. Lurus dan itu pun lembut. smooth, kayak di smoothing lah Iya. gitu kan, kayak di rebonding Kayak gitu. cewek aja jadi. Iya, aku bilang, "Ih, ini kok ada cewek pula biasa." Karena kan yang pada saat itu lagi membahas masalah politik yang akan kita mainkan di fakultas kan waktu Iya, itu. iya. Teringatnya buka kartu dia. Dari dulu berarti suka yang cewek dia. Bukan suka nengok cewek. Keluruskan manusiawi. Bukan. Manusiawi juga. Iya, ini. Tapi maksudnya gini. Aku mikir gini, ini kan kita lagi bahas tuh politik tentang Iya. politik kampus waktu itu. Kenapa kok ada cewek gitu mikirku kan? Iya, pada saat itu. Bahas itu kan ruangan dingin kan kering. Offset ya kan? Ya mungkin pas itu manusiawi mungkin. Iya. Mungkin. Waktu itu mungkin masih jomblo. Penasaran juga. Bukan, pada saat itu aku bilang ini kok ada cewek pula, ngapain pula ada cewek gitu. Kita makanya penasaran tadi. Penasaran. Ngapain sini gitu. Kalau tadi betulan cewek, ya ada juga kontak WA ya. Biasa gitu. nggak pernah aku gitu. Oh ya, Nggak pernah aku gitu. udah berubah. Jadi kalau seandainya dong Gitu. untuk cewek, gimana? Ya aku mikir kayak, ngapain di sini gitu. Apa baik kuliah lah. Baik kuliah. Bukan Maksudnya itu. kena roasting. Enggak, itu cuma mau rapat. Enggak, waktu itu mau rapat. Ada dia nggak masalah. Waktu itu mau rapat. Mau bahas tentang gimana kelanjutan politik kan waktu itu, politik kampus. Ya kita bukan aktif aja dulu, udah aktivis kita dulu kan. Iya, bisa dibilang lagi iya lah. bisa. Perantuk tadi. Tahu. Bisa dibilang iya lah. Karena kan kalau dia dulu kan dari primordial ke sebuah. Iya, kesukuan organisasi ketua. Datangnya dia. Dulu kan ketua. Ketua. Iya. Kita dulu OKP, kepemudaan. Kemudian Yang basicnya. Yang loreng-loreng itu. Loreng. merah biru. Itu Terus ada lagi apa? Organisasi yang pencak silat kan waktu itu kan. Pencaksilat juga ada dulu. Tapi itu penting nggak untuk mahasiswa juga aja, Pak? Untuk Kalau masuk organisasi sebenarnya- gitu itu penting bagi mahasiswa. Sebenarnya iya. Harus pun. Itu kan ekstranya dia selain untuk materi belajar mengajar kan. Di sisi Semacam sosial dia lah. Gitu. belajar ya, belajar cara bersosial, berpolitik Iya. gitu ya. Nah, Kembali ke topik tadi tuh, Iya. itu nggak bisa lepas dari politik, sosiopolitik kan. Gitu. jadi mungkin kalau sekarang kampus Merdeka itu 80%-nya itu praktek kan. Ya kan? Bisa dikatakan begitu. Iya, 20% teori kan. Iya. Dulu pun kita kayak gitu. Jadi 20% itu di apa namanya di kelas, Iya. 80% di ekstrakurikuler di organisasi. Apa itu? Ngapain di situ? Iya, belajar bagaimana Bergaining lah, Bergaining. organisatoris. gitu. bagaimana apa namanya istilahnya menjalin komunikasi dengan senior, public speaking kan, Iya. deal-dealan politik, deal oke setengah 5 ke sini, tahu jam 5 ke sana kan gitu. Diajarin perang, diajarin
Oh kami dulu nggak tawuran kita nggak tawuran dulu. Berarti aman ya, aman ya. Aman, kita nggak tawuran dulu. Sekalipun ada ya namanya anak muda, Iya. salah memang, tapi ya terjadi ya namanya anak muda. Biasa. Jangan ditiru ya anak muda. Ya jangan ditiru. Jangan kalian tiru tuh. Jangan ditiru, hi kids. Jangan ditiru kids. Gitu dia. Iya. Oke, terima kasih El Biring sama Daniel Manulang udah Oke, datang ke sama-sama. podcast ini. Amin. Ya, thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, boleh. Ditunggu Boleh, namanya ya. Lagi lah dia. Iya. Aduh, Oke. Oke, kami dari sini aja. Oke, Kak. Tetangga nih, tetangga.